3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alfi Usatun Hasanah, mahasiswa semester 3 dari Prodi Bimbingan Pendidikan Islam YIN Ponorogo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai zikir sebagai sarana psikoterapi. Kata zikir merupakan masdar dari fi'il madhi zakaro yadkuru dzikron, yang berarti menyebut atau mengingat. Zikir dari segi bahasa berarti menyebut atau mengingat, sedangkan zikir secara syariat Islam dan Al-Quran adalah menyebut nama Allah dan mengingat Allah dalam setiap keadaan. Jadi, semua bentuk aktivitas yang bertujuan untuk mengingat dan mendekatkan diri kita kepada Allah disebut zikir. Zikir dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya saja ketika kita hendak makan, kita teringat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan berzikir, kita akan menyiapkan makanan itu sebagai sarana untuk kita beribadah kepada Allah, dan tak lupa kita akan berdoa sebelum dan sesudah makan itu. Membiasakan amalan ibadah zikir disertai dengan maknanya, maka akan mencapai manfaat yang akan kita rasakan, yaitu kita akan selalu menghindari perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah. Hal ini akan tercermin dalam karakteristik kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, ada juga manfaat dalam zikir, diantaranya yakni untuk dapat membentuk pribadi yang baik dan terhindar dari dosa. Yang kedua, dapat menghilangkan gejala kecemasan dalam diri seseorang. Yang ketiga, juga dapat menghilangkan fantasi seksual. Dan yang keempat, ya, zikir bermanfaat bagi fisik dan spiritual. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan antara muslim yang berzikir paham akan maknanya dengan muslim yang berzikir dengan tidak memahami makna yang terkandung di dalam zikir itu sendiri. Seorang muslim yang paham akan makna dari zikir akan terlihat dari perilakunya sehari-hari, yakni dari segi emosi yang ia tampilkan. Kehidupannya akan terasa bermakna dan penuh syukur, serta akan tampak perilaku yang tenang. Sedangkan muslim yang berzikir namun hanya diucapkan lewat lisan saja tanpa tahu maknanya, ia hanya akan berperilaku tapi tidak tahu makna dari perilakunya. Kemudian emosi yang ia tampilkan tampak menggebu-gebu. Hidupnya akan terasa hampa dan tidak bermakna, serta sulit untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah Allah berikan. Menurut Al-Ghazali, ia adalah raja yang memimpin rakyatnya, yaitu semua anggota badan. Ia yang dimaksud di sini adalah hati seseorang. Hati seseorang ini atau qalbu ini ialah yang memimpin rakyatnya, yaitu semua anggota badan tadi. Oleh sebab itulah, jika lidah umat memujikan Tuhan, tapi hati sama sekali tidak meresapi, tidak menghayati, dan tidak membenarkan lafaz-lafaz zikir tersebut, maka praktis zikir itu akan hampa dan kering. Inilah yang membedakan antara muslim yang berzikir disertai paham maknanya dengan muslim yang berzikir tapi tidak memahami akan makna yang terkandung di dalam. Zikir secara psikologi. Zikir memiliki manfaat psikologi dan spiritual. Secara psikologi sendiri memberikan rasa nyaman, dan secara spiritual memberikan rasa akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perdamaian batin individu, yang memainkan peran mendasar adalah keyakinan pada agama, terutama didasarkan pada pernyataan ayat suci Al-Quran. Tidak bisa dipungkiri seseorang yang selalu mengingat akan Tuhannya akan selalu merasakan tenang dalam kehidupannya. Mereka tidak hanya memberikan kedamaian dan ketentraman pada hati seseorang, akan tetapi zikir juga mampu membantu manusia untuk mencapai ketenangan dalam aspek psikologi sendiri. Zikir juga dapat mengurangi rasa sakit, seperti pada pasien muslim. Salat dan zikir dapat menjadi alternatif
sakit yang disebutkan di sini tidak hanya rasa sakit pada proses fisik, tetapi juga pada aspek psikologi. Mungkin cukup itu tadi pembahasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman